Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman ya. Mohon maaf tadi agak lambat, agak nge-lag sedikit ya. Kita mulai saja teman-teman ya, pertemuan ke-13 ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman ya. Ya, kita share kepada teman-teman. Kita akan bicara tentang etika bisnis, membangun citra sebagai profesi yang luhur ya. Tentunya dalam pengantar bisnis kita juga ingin melihat apakah dalam bisnis ini adalah pekerjaan yang mulia. Ya, saya bilang pekerjaan yang mulia teman-teman ya. Ya, teman-teman tolong di-mute sebentar, kawan-kawan. Iya, tolong di-mute ya. Kasih feedback di sini. Kita akan masuk ke pertemuan. Saya sudah memberikan teman-teman nanti pada saat kita lihat teman-teman bagaimana perkembangan dalam etika bisnis Indonesia adalah masih sangat baru ya dalam pengembangan filsafat dalam ilmu bisnis baru berkembang 20 tahun, tetapi di negara Eropa etika bisnis ini sudah dikembangkan ya, bahwa ekonomi bertujuan adalah bagaimana kita bisa ya tujuannya sangat mulia teman-teman ya. Lalu pendapat lain tentang seperti Josephus menyatakan wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya secara hakiki sasarannya adalah berbicara apa kawan-kawan? Perilaku moral, artinya kejujuran penting teman-teman ya dalam bisnis ini ya, dalam melakukan kegiatan ekonomi ya. Nah tentunya teman-teman ini adalah studi yang dikhususkan mengenai bicara moral hidup yang benar ya, atau yang salah ya. Tetapi saya harus menekankan bahwa bisnis ini kita harus jujur, berbuat curang tidak, kita harus jujur teman-teman pada kebijakan organisasi perusahaan dan perilaku bisnis teman-teman. Yang lain ada juga Stiade menyatakan bisnis adalah standar etika, artinya kita untuk melakukan bisnis ada etika bisnisnya ya, yang berhubungan dengan tujuan cara mengambil keputusan bisnis yang benar kawan-kawan. Lalu berikutnya dari sumber Wikipedia, etika bisnis berbicara Anda harus melakukan kegiatan bisnis yang melalui seluruh aspek yang berkaitan individu perusahaan, juga masyarakat. Artinya penting sekali etika bisnis, kawan-kawan ya. Dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, perilaku nanti Anda sebagai karyawan serta pimpinan yang jujur, kawan-kawan ya, pimpinan yang jujur dalam membangun hubungan yang adil dan sehat, juga hubungan dengan customer, nasabah, mitra kerja, ya, pemegang saham dan masyarakat, teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi kawan-kawan, ya, slide berikut. Adam Smith juga menyatakan ya, sebagai bapak filsafat moral, tentu Anda bertanya, ini kenapa sih Pak Jogi tumben-tumben? Nah, nih bicara etika bisnis ya. Tentunya gencarnya pembicaraan etika bisnis dalam masyarakat bersamaan dengan hidupnya etika bisnis secara langsung perlu mendapatkan pengembangan etika ya, khususnya di negara kita di Indonesia, teman-teman. Tentunya Anda bertanya tujuan agar etika bisnis tidak hanya dikelut dari filsafat etika, Anda juga harus mendalami ekonomi bisnis dan manajemen sendiri ya, dengan rule aturan yang benar ya, dengan jujur ya, saya selalu bilang jujur ya, dengan hubungan yang baik kepada konsumen, kepada masyarakat ya, dan sekitarnya ya. Ya, kita lanjutkan lagi slide berikutnya, teman-teman. Nah, artinya nanti Anda sebagai bisnismen ya, kemarin kita sudah berbicara lebih banyak, sekarang kita bicara tentang etika dalam bisnismen. Anda penting melakukan pengendalian diri, yaitu mendorong adanya pengendalian diri, artinya bagaimana sih mengembang seluruh karyawan atau rekan kerja atau pihak-pihak menjadi bagian perusahaan. Dengan demikian organisasi perusahaan adanya rasa sikap saling menghargai, baik sesama rekan kerja ataupun menghargai waktu Anda menjalankan bisnis dengan baik, teman-teman ya. Lalu berikutnya kita lihat ya. Yang kedua, kelewatan teman-teman ya. Artinya yang kedua menjadi sarana pengembangan diri ya, artinya nanti Anda membentuk suatu jati diri ya bagi perusahaan yang mana membuat jati diri individu karyawan dimiliki dapat dipertahankan secara optimal ya, juga
memberikan dampak yang cukup besar, misalkan bagaimana perusahaan membuat bisnis berjalan lancar. Setelah satu, kedua, lalu ketiga, kita lihat apa nih ya? Ya, artinya ataupun sebagai manajer juga menciptakan, kawan-kawan, bisnis harus bisa menerima berbagai risiko yang ada, dan Anda harus hati-hati, kawan-kawan, ya, hati-hati dengan berbagai aspek dalam bisnis, ya. Tentunya juga berlaku mengatasi risikonya adanya persaingan yang sangat ketat, ya, baik dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan. Hal itu dapat diatasi, dilakukan dengan persaingan secara sehat, ya. Artinya jika perusahaan memiliki etika bisnis dan tanggung jawab yang baik saat menjalankan bisnis, ya. Nah, kita lihat lagi kawan-kawan, ya. Bisnismen, ya, artinya harus punya sikap saling percaya antar individu, antar karyawan, antara komponen, ya. Anda membuat suatu perusahaan ini perlu menciptakan suasana bisnis yang lebih sehat, ya. Dan juga penting dalam suatu perusahaan membangun sikap dengan cara menerapkan etika bisnis yang bertanggung jawab, ya. Salah 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat lagi kawan-kawan. Nah, kelima, perhatikan nih kawan-kawan, ya. Sebagai bisnismen, ya, mudah-mudahan lulusan kampus kita lebih banyak entrepreneurship, ya, dan juga manajer-manajer hebat, ya. Pentingnya sekali kawan-kawan, ya, memperhatikan kepentingan bersama demi terwujudnya suksesnya perusahaan, ya. Artinya manajer, ya, kepentingan bersama ini penting sekali, kawan-kawan. Ingat, kepentingan bersama kita akan berjalan sukses, ya. Grup agar kita selalu kompak, ya, bersama, ya, agar kita bisa lulus sama-sama, ya, belajar bersama-sama. Nah, ini penting kawan-kawan, ya. Lalu ini, ya, saya ingatkan lebih bukan dalam negatif, ya. Grup WA kita sama-sama, nilai kita sama-sama dapat A, dapat sama, terwujud, berhasil, organisasi sendiri, ya. Atau ini kan kepentingan gue aja gitu kan, nggak bisa kita sekarang gue. Kita dalam perusahaan kita teamwork, ya. Apa tuh teamwork bahasa Indonesia apa ya? Bekerja sama, atau kakek nenek kita gotong royong. Nah, terlalu tinggi saya ngomong pakai bahasa Inggris, teamwork, ya. Ya, sehingga secara bersama-sama kita bisa mewujudkan sukses dalam menjalankan bisnis yang tidak sulit, ya. Makanya kalau teman-teman selalu lihat Pak Joni ngapain sih tiap hari ngomong salam sukses, ya, bukan apa-apa, ya. Saya memberikan motivasi. Insya Allah kalau kita sama-sama bergerak, satu visi, satu misi, ya, insya Allah secara berbisnis yang dikatakan banyak sulit, tantangan bisa kita lalui, ya, bisa kita lewati, ya. Makanya perlunya kepentingan kita bersama-sama, kepercayaan diri, ya, bersama-sama, tidak lulu gue enggak, ya. Nah, sehingga semua tantangan, kesulitan bisa kita 1, 2, 3, 4, 5, kita lihat apa lagi, ya. Artinya nanti Anda punya etika bisnis dan tanggung jawab kepada perusahaan secara langsung, dan juga mampu menciptakan adanya rasa nyaman dalam bisnis, ya, sehingga capai target pun juga jaraknya ya, bisa bekerja seminar, membuat suatu karyawan dapat bekerja dengan baik, teman-teman, ya. Lalu berikutnya, teman-teman, nah, ya, tadi saya sudah ceritakan 1, 2, menghormati sama kawan Anda, sesama teman Anda, teman kita di pengantar bisnis, di WA, kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Artinya nanti Anda sebagai bisnismen mengutamakan etika bisnis, karyawan untuk saling sikap hormat menghormati kepada sesama individu karyawan dalam kebersamaan, penting kawan-kawan, ya. Lalu kebersamaan organisasi perusahaan Indonesia punya sikap jujur, sikap kita tolong kita dibantu, ya, dibantu agar teman-temanmu bisa maju, bisa sukses, ya, bisa pintar, ya, bisa lulus bareng-bareng. Ya, kadang-kadang teman-teman ada Ida dari Jawa, dan Christian dari Surabaya, ya, lalu dari mana lagi, ya, teman kita dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ya, pikiran kita kan berbeda-beda, tapi bagaimana, ya, kita bisa menghormati, dan yang terpenting, ya, more important, ya, sikap rasa bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atau kepada quote no percaya, ya. Ya, kita lanjutkan, ya, dalam prinsip etika, pertama adalah jujur dalam komunikasi dan bersikap, penting sekali, ya, komitmenitas, dan keempat memiliki loyalitas, ya. Nah, jujur dalam komunikasi gimana nih, ya? Artinya jujur dalam hubungan bisnis sangat penting, ya, baik kepada konsumen, customer, dan mitra bisnis kita, kawan-kawan, ya. Lalu organisasi kejujuran serta menghasilkan produk jasa yang berkualitas, kawan-kawan, ingat, ya, sehingga konsumen terpuaskan, ya. Lalu berikutnya sikap perilaku santun dalam profesional bisnis sangat penting, baik Anda sebagai pimpinan atau apapun, ya, penting kali, ya. Nah, lalu berikutnya kita lihat janji, teman-teman, ya, adalah wajib, ya. Artinya sebagai pemimpin dapat mengajak ke bawahan, ya, merangkul karyawan agar dapat bersama-sama maju tujuan keberhasilan organisasi perusahaan. Anda sebagai pemimpin harus memenuhi janji, memberikan karir dan fasilitas pendukung lainnya, dan berbagi tunjangan sosial
bagi karyawan dan berbagai hal ya. Dengan demikian, Anda bekerja dan meningkatkan loyalitas, komitmen organisasi ya. Lalu ketiga, bagaimana Anda memiliki integritas ya, teman-teman. Perilaku jujur ya. Penting perilaku jujur ya. Kedua, bagaimana bertanggung jawab ya dan dapat dipercaya ya. Artinya serta konsisten kepada organisasi ya. Sikap integritas dapat dilaksanakan dalam perilaku individu di internal organisasi atas ya. Nih, ya penting sekali ya. Tadi saya sudah lihat ya, dan juga hubungan internal organisasi. Nah, keempat, artinya dalam bisnismen ya, mohon diperhatikan artinya kata loyal yang berarti patentnya patuh setia kepada NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan bendera merah putih ya. Ini kalau definisi dalam negara kita ya. Tapi dalam perusahaan penting ya. Kita lihat Anda harus kesetiaan karyawan dalam kedua hal tersebut sangat terikat dalam tujuan organisasi ya. Oke. Nah, kita lihat teman-teman, tugas keempat terakhir nih ya. Tugas keempat. Nah, dalam bab ini kita telah mempelajari 7 hal, mempelajari etika bisnis ya. Ya secara perusahaan atau masyarakat ya. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana Anda dapat menerapkan 7 hal terakat. Jelaskan ya secara baik ya dalam 7 hal tersebut ya di lingkungan organisasi bisnis. Kan ya, bagaimana nih penerapan teman kita Ida Mutmainah ya dalam kantor atau Dani di dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan perusahaan contohnya ya. Ini tugas 4 lebih mudah ya, nggak terlalu sulit ya. Dikumpulkan pada teman, jangan lupa ya. Sehingga saya harapkan nilai Anda ya, menuju A lah ya. 1 ya. Jadi kunci suksesnya tetap bagaimana Anda UTS-nya ya, sehingga Anda punya pikiran kontribusi kepada masyarakat ya. Oke teman, oke demikian teman-teman, saya akan absen teman-teman ya, saya tidak akan terlalu panjang ya. Oke ya, oke hari ini hanya 12, aduh dikit banget ya 12. Tolong aplikasikan Nur Ismail, tolong on kamera biar ada ini ya. Indriani, Nur Ismail, pemakai topi Nur, Maria Beteleon, aplikasikan bisa on kamera. Halo. Beda ya, oke ya. Ya teman-teman, ini pertemuan ke-13. Ini siapa sih? Tidak. Oke, Apria, Maria Beteleon, tolong on kamera ya. Teman ya, teman-teman ya. Iya, tanggal 24 ya. Halo, masih kedengaran suara saya? Ya. Nah, pertemuan ke-14 saya akan singkat ya. Ya, mohon kehadiran Anda dan tugas 3 dan tugas 4 kerjakan dengan baik ya. Semangat teman-teman. Dan saya ucapkan selamat malam minggu. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jonggi. Ya, terima kasih teman-teman.